santri-santri putra maupun putri rahimakumullah, para santri asatidzah yang bersama-sama kita hadir di majelis yang mulia ini. Majelis khataman kitab-kitab khususnya yaitu kitab Al-Jumiyah, Al-Muridi dan Al-Wiyah yang telah dipelajari oleh para santri dari pada tingkatan masing-masing kitab ini. Perjalanan kalian dalam rangka menuntut ilmu, menurut saya, bagi saya, perjalanan yang masih jauh yang harus kalian tempuh, apalagi yang masih tamat Al-Jumiyah, tamat Al-Muridi, tamat Al-Wiyah pun. Kalau tadi ada yang hafal, tentunya hanya beberapa yang hafal itu. Yang ditampilkan banyak beberapa. Itu kan baru hafal, belum dipraktekkan. Peperangkaian daripada berhasilnya ilmu pengetahuan itu diawali dari diam ketika guru menerangkan pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan memperhatikan, yaitu mendengarkan, kemudian dilanjutkan dengan menghafal, dihafalan. Kemudian setelah hafal, ini masih kurang, harus ditambah, yaitu dengan mengamalkan, dalam arti mempraktekkan. Kemudian ditambah lagi, kemudian disebarluaskan atau diajarkan. Itu kata Rasul. Dan apa yang dikatakan Rasul itu, mari kita laksanakan. Kalau kita itu ingin bahagia, hidupnya berkah, mendapat rahmat dari Allah, kita amalkanlah apa yang disabdakan oleh Nabi. Dan Nabi memberikan waktu belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Dan saya sendiri mencoba untuk mengamalkan sabda tersebut, sehingga saya enggak karena itu menjadi cita-cita dan kemauan kuat saya itu, konsisten saya terhadap hadis itu, sehingga saya juga rasanya itu hilang, capek dan seterusnya waktu ngajar. Walaupun setelah ngajar itu rasanya kecut kabeh. Kadang silo baca kitab kan tidak terasa. Setelah itu kadang-kadang ternyata sudah 2 jam, rasanya lebih kuat. Tambah dulu. Itu menjadi konsisten saya. Dari kecil saya belajar harus sungguh-sungguh. Dari kecil.
Kemudian selesai ke Sriwangi, ya saya sungguh-sungguh. Dan insya Allah saya belajar Al-Jurumiyah itu dari almarhum. Saya belajar Al-Jurumiyah itu dari almarhum Mbah Kiai Mansur. Saya belajar Al-Jurumiyah, belajar Nahwu pertama itu dengan Mbah Kiai Mansur almarhum, pendiri pondok pesantren Pembuluh Salam Sriwangi. Kalau Al-Mriti, kemudian Alfiyah, saya belajar dengan Al-Mukarram Yai Solhan, termasuk Alfiyah, Mriti, kemudian Balaghah Mantek itu saya pertama itu saya belajar alum dari Mbah Yai Solhan. Kemudian saya ulangi Balaghah Mantek itu di Lirboyo. Saya ulangi di Lirboyo sebab waktu di Sriwangi itu belum komplit, pelajarannya hanya itu. Jadi tidak ada umpamanya itu falak, nah itu tidak ada karena memang gurunya yang tidak ada. Dan saya entah berapa kali saya yang namanya ngajar Alfiyah, lompat tasdik dan saya ngajar Alfiyah ya aku Asrori barangnya, gitu. Sing wis tuwek-tuwek ketara nah itu. Jadi saya tidak bisa menghitung itu berapa kali yang ngajar apa itu Balaghah Mantek itu. Jadi saya sudah tua. Tapi kalian semua ini adalah anak saya, anak santri. Sebagai anak saya itu anak santri, yang sudah mungkin juga anak saya sebagai anak santri. Ada anak kandung saya, kemudian anak menantu saya. Bisa ngobrol dengan mantu saya ya biasa saja, guyon-guyonan. Nah ini, ngomongnya Mbak Dedi, gitu. Kadang-kadang ngotot-ngotot-ngototan barang. Ini dengan anak. Sampai ada juga yang heran itu. Ibu, jadi ibu ya sama dengan saya dengan jenenge mantu, gitu. Itu biasa, gitu. Kadang-kadang ada orang ibu, ada yang tanya dengan ibu, Bu, sampean dengan mantu ini kok kayak anak dewi. Ya aneh kan itu. Pertanyaan kan aneh gitu. Kok duduk goblok wis takon. Lho kok aneh. Kan gitu. Lho kok aneh. Lho kok iso koyo anak dewi. Ya siapa itu gitu. Mantu itu ya anak dewi loh, masalah. Ini. Jadi ngobrol sih biasa itu. Dan saya tidak tega. Saya ini ya, kalau naik kendaraan itu, Busro itu ya, Mas Busro itu yang nyetir. Semalam saya ngobrol, ada saja yang saya tanyakan. Jadi yang saya tanyakan ada saja, dia yang jawab. Tapi naik kondewai takon ini kan izin, kan gitu. Mantu ngeceriwis ya, kan gitu. Loh, ya kan gitu. Mosok mantu ngeciwis sampai moro tuane. Jadi saya pancing, tanya macam-macam saya. Akhirnya kan ngobrol, akhirnya kan nggak ngantuk, kan nggak kerosok kesal, terhibur. Akhirnya kan masak, ya Allah, orang tua aku sayangi kan gitu. Gitu. Ya Allah. Nah, kan seperti itu. Jadi saya tidak bisa gitu. Jadi saya malah ngobrol kan. Ini dengan masjid dengan apa Mas Busro, pokoknya jenenge Mas Dedi ya, wis gitu. Nah, sebab apa? Anak. Dan dengan santri juga seperti itu. Dengan santri. Jadi saya akhirnya seperti itu. Tapi hubungannya nanti kan sangat ya. Maka setelah itu kan diajarkan, jadi diamalkan nanti dipraktekkan. Oleh karena itu ini juga di Nurul Huda ini kan ada program dan nanti harus dilaksanakan program itu setiap
hari Sabtu itu kan sudah saya contohkan itu apa itu termasuk teknis ya, belajar mengajar yang ada di Al-Umawi. Nampaknya teknis itu lebih cepat dari komprehensif, itu dari menghafal ya, dari menghafal kemudian mempraktekkan itu nahwu sorofnya ini, kemudian nanti ditambah bahasa Arabnya ini, itu namanya. Umpamanya ini yang kita pelajari ini kan bisa dikembangkan untuk bahasa Arab. Kata kamala itu namanya. Ini kan ada itu. Kalau kamaya takwilatan itu bisa kan mana takwilatan itu kan lanjutan. Jadi takwilah lanjutan, umpamanya menghadapi lanjutan dari pelajaran ini kan. Itu kan takmilah itu kamal yang makbilu takmilan kan ya, makwa takmilatan. Nah ini kan praktekan itu. Jadi kalian juga diajak tekun. Jadi belajar itu harus tekun. Nah, insya Allah nyatanya umpamanya yang di Imam itu sudah berapa juz mas itu yang hafalan? 13. 10 juz, apa ini 8 10. Nah, itu 38 juz. Itu aliyah itu sudah ada yang hafal 8 juz. Nah, nanti ditingkatkan. Memang hafalan sulit, tapi metode ulama-ulama dulu, metode Nabi itu ngajar itu hafalan. Maka pondok salaf juga seperti itu, kan hafalan dan nanti dipraktekkan. Kita praktekkan nanti itu nahwu sorofnya. Ini insya Allah itu sudah hanya coba itu. Jadi saya mencoba metode itu yang melalui proses itu kan gitu. Ini nampaknya kalau lebih cepat santri itu sama kalau 1, 2 itu bisa ikut ini insya Allah. Maka pertanyaan itu saya sesuaikan dengan tingkatan nahwu sorof yang dipelajari ini, nahwunya itu insya Allah itu. Nah ini bagus itu, artinya lebih cepat itu apa untuk memahami dan menyerap itu insya Allah. Oleh karena itu memang harus dikembangkan. Dan ini termasuk juga daya tarik. Nah, jadi pondok-pondok salaf ini memang harus mulai mengembangkan cara ini untuk daya tarik, sebab kita itu bersaing. Zaman yang akan datang tambah bersaing. Itu coba ini saya punya ide itu saya itu namanya Nurul Huda 2 itu ide saya, tidak ada itu asalnya itu ide saya di sana itu asalnya memang itu untuk kampus apa itu J, maka karena harus pondok dan pondok itu harus di sana SMP SMA bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alumni Nurul Huda bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya sehingga ini. Maka saya akhirnya mencari alumni dari STKIB sebagai apa itu pengasuh di sana, Pak Ali Mahmud. Ini kemudian dikembangkan di sana juga, mungkin ada juga yang hafal Al-Quran, kemudian dikembangkanlah di sana juga nahwu sorof, qiraatul kutub. Kata saya termasuk tiap Jumat itu saya ke sana. Itu pun juga merupakan daya tarik dibandingkan umpamanya sekarang itu daya tarik dengan apa itu Nurul Salam. Nah ini dengan Nurul Salam itu, Nurul Salam karena mayoritas khususnya orang Oku Timur itu ahli sunnah wal jamaah, terkenalnya di Nurul Huda itu ada belajar kitab kuning, sedangkan di Nurul Salam itu kan enggak gitu. Akhirnya Nurul Salam biar enggak kalah di sana akhirnya diberi tahlilan dan istighosahan. Nah gitu ini. Sebab kalau akan yang kitab kuning enggak ada ini. Sebab yang banyak itu dari Gontor gitu.
Jadi baca kitab kuning itu ya. Lu ternyata baca kitab kuning Qiraatul Kutub itu laku di masyarakat itu malahan. Ini dengan metode apa sorokan itu laku. Dulu saya kecil itu sorokan di desa itu sorokan. Sebelum saya mondok itu sorokan dan almarhum Mbak Kiai Yasin gitu. Nah ini di masyarakat Indonesia ini masih relevan dan masih diminati. Oleh karena itu kalian ini gitu. Tapi di samping itu jangan kalian ketinggalan nanti belajar bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Ini kalian ada kesempatan bahasa Arab, bahasa Inggris di Nuruda. Saya dulu itu hanya belajar Qiraatul Kutub. Bahasa Arab enggak, saya belajar di Sriwangi. Di Sriwangi dulu itu enggak ada itu yang namanya kenaikan kelas. Enggak ada rapor, apalagi jajah. Enggak ada itu. Mau naik, naiklah, mau mendok ya mendokong. Nah, gitu. Itu di Sriwangi itu saya alami. Sebab saya itu di Sriwangi itu tamatan yang pertama. Balaghah Mantik Alfiyah tamatan pertama itu saya jadi orang 4 gitu. Dari 4 bulan pertama. Ini. Tapi saya ada minat, saya ada keinginan, santri saya harus lebih dari saya. Gitu. Apalagi bahasa Inggris dan Sriwangi, ya malah orang-orang enek. Gitu. Bahasa Arab dahiyanya itu sorokan dan petonan itu. Ini. Enggak, tapi saya ingin santri saya itu pintar bahasa Inggris, ingin santri saya itu pintar bahasa Arab yang lebih dari saya. Biar orang tuanya itu kecil, orang tua tapi anak ibu gede, coba ekor gede potongannya tok, gede ilmune, gitu, gitu. Coba ekor bundek gede awaknya kan, gitu. Nah, gitu. Ini maksud saya itu, ini. Saya ini komplit. Oleh karena itu saya punya program itu, alhamdulillah kok berjalan. Ini nyatanya berkembang. Nah, karena itu saya sebagai orang tua, kalian itu adalah anak saya. Ada anak santri, anak kandung, anak menantu. Saya bisanya yang mendoakan kalian. Tentunya dengan harapan saya, ini saya mengharap kalian itu yang semangatlah belajar ya. Santri-santri semangat belajar. Dan harus punya cita-cita. Kalau kalian tidak punya cita-cita ya sulit. Seperti gorong mobil apa kuwi mogok. Gitu. Gurune mempeng semangat, santri ini tidak semangat, sulit. Gitu. Jadi kalian harus semangat gitu. Harus punya cita-cita. Insya Allah yang namanya istiqomah itu ya mantap konsisten belajar Nurul Huda ini insya Allah belajar itu dulu zaman ini ojo seneng pindahan dengan dalih pengalaman opo ini kan gitu, jangan dalih pengalaman itu dimantap gitu, bukan tidak boleh selesaikanlah sampai selesai. Coba itu belajar di Nurul Huda ini, insya Allah tidak ketinggalan. Insya Allah itu termasuk Ustaz Asroli itu belajarnya di Nurul Huda ini kan, itu juga kiai. Insya Allah ngajinya daripada kalian gitu. Jadi di Nurul Huda nanti harus ada cita-cita, maka saya harus tamat alfiyah, nah gitu. Kalau sudah tamat alfiyah baru kemantek yang apa itu paralel, saya harus kuliah di Nurul Huda saja. Wes mau naik toh pengalaman capopo. Saya harus tamat dari Nurul Huda, dari sanawiyah, aliyah 6 tahun, kemudian saya harus tamat apa itu dalam kuliahnya langsung barulah gitu. Berarti kan 10 tahun ditambah pengabdian nanti 11 tahun barulah kalian itu silakan yang laki-laki itu perantau masih muda itu paling umur piro
perantau. Dulu termasuk saya ceritanya Pak Imam Rudin dari perantau nang di Aceh itu nang Araniri. Saya pesan ada itu ya, nanti siapa yang enggak diterima di Araniri akan ke Jawa liwat Martopuro, oh cuma piromah. Saya pesan termasuk namanya Kang Solihin, saya ingin di wek kanan itu. Saya larang, ini enggak diterima ternyata ada yang enggak diterima, termasuk Kang Ardhani enggak diterima, itu di Araniri. Yang diterima di Araniri Pak Imamuddin, Mahali, ya terus ya, nah itu. Terus siapa lagi? Dan yang berikutnya kemudian Pak Kang Muhajir dan seterusnya itu. Ini itu diterima di Araniri. Yang lain yang terima tidak boleh mampir kalau umpamanya akan ke Jawa, termasuk Kang Ardhani itu. Ini maka harus ke Jawa. Bapak-bapak, saya sekalipun tidak diberi bekal orang tua kamu, sudah tamat alfiah, ya, bala memantek di Nurul Huda, apalagi S1, wis toh, perantau, apa necah lanang. Tadi sangoni wong tua, insya Allah, pokoknya gelem mulang, insya Allah itu bisa. Nyatanya dipraktekkan itu. Saya itu malah tidak senang, umpamane ada wong sing sugih, wis tak anu, tak anu, tak rapene mbak anakku, tak sangoni, malah tak getak. Ada itu dulu itu santri bangga ya itu, orang tuanya datang ke tempat saya. Ini bah, ya mbak ini badhe nerusaken anu kuliah utamane. Niki kados sing biayane si Aniko. Iki tapi kados badhe di maki anu diangkat dados mantune kan. Langsung saya tunjuk, oh Pak Pesem. Duwe santri ngono kuwi. Saya senang punya santri itu malah yang berani nekat pone calana. Gitu. Dulu nekat itu. Wong dulu Pak Tasdik yo nekat. Ora kene karo buruh mau klopo. Yo ndak apa-apa. Marut klopo gane Mbak Kasmi kuwi lho. Enak klopo. Kelentek ya, kelentek. Lu sing penting kan ilmune lho kan gitu. Nyatanya sekarang udah di KUA. Udah coba itu. Ini, malah kalian harus punya cita-cita. Jadi sehingga nggak sulit, nggak susah. Senangkanlah, ringankanlah orang tua kalian. Jangan kalian perberat. Itu loh birrul walidain. Itu. Jangan dipaksa, jangan dibebani terlalu berat. Mungkin orang tua itu menjerit di hatinya, tapi kadang anak ini ngeyel, sulit. Sama ini ngeyel, apa itu akan buat berkah? Belum tentu. Kalau simpati itu akan buat berkah, itu belum tentu. Maka orang tua itu diringankan. Ini ujungnya ngeyel lagi, sehingga orang tua merasa berat. Tapi bagaimana karena itu orang tua sehingga tanggung jawab. Oleh karena itu bagaimana orang tua itu ringan. Tapi nyatanya ada manfaatnya tadi. Ada di sini ada perguruan tinggi, gitu. Anak-anak desa sini sudah banyak apa itu mencari gelar S1 ini. Bahkan banyak yang diangkat menjadi PNS. Dan susah payah mondok tempat jauh. Contoh Pak Lukman itu. Pak Lukman berarti, itu yang mereka belajar Nurul Huda ini dari kecil nanti saiki. Coba itu. Nyatanya malah diangkat ke tempat ini instruktur. Coba itu, dipercaya itu. Jadi insya Allah itu. Nah itu, karena ini berkah dan dikira itu ya hubungannya dengan orang tua, kalian meringankan orang tua itu ya. Dampaknya itu positif, berkah. Ini. Beratkan orang tua, sekalipun orang tua itu ridho, tapi ridho bisuting karena anak. Jadi mengkek-mengkek itu. Tapi karena anaknya ngeyel, dia mau nggak mau. Itu sahabati wong tua loh kepada saya.
Kebanyakan itu mau saya gini loh bahasa jani, tapi baca itu ngeyel pripun, ya gitu ya. Yang banyak itu seperti itu. Jadi kalau itu mengarahkan aku loh Pak, tapi bocah ada itu termasuk Sastri Mojo. Anggi kulo aku loh Pak. Tamat sanawiyah ya, tamat sanawiyah. Anggi itu ya harus molet moh nang Nuruda. Akhirnya direre gelem mau akhirnya di Nuruda. Apa itu kemudian aliyah kelas 3 kan maunya itu setelah kelas 3 nanti kuliahnya kan entah akan kemana gitu. Ini orang tuanya ngomong dengan saya, kalau sakjane anu Pak keberatan. Juga sekolah niku anggere kula kajeng tengerki lah kuliah. Mangke nek pun S1 selesai S2 lah baru. Lu kan bener ta orang tuane, tapi nek bocah sing ngeyel. Aku gak tau ngomong nih, bapak ini alumni Nurul Huda, ayahnya itu alumni Nurul Huda, ngeyel. Terus akhirnya ya sudahlah, nah nanti ini ditengahnya muka-muka sadar bucai. Loh ini kan benar tak? Orang tua sebutnya keberatan tapi anak isi ngeyel ini akhirnya sampai mengatakan isi hatinya kepada saya. Itu. Isi hatinya kepada saya. Mungkin bocah saya isi bocah mungkin kerosol. Nah ini bocah sekarang kelas 3 kelas 3 ya. Wih, sebab orang tuanya tuh ngomong seperti itu. Nah ini dipikir-pikir wih sing kerosol wih tapi gak tak tunjuk engko padha boleh. Kok bapaknya ngomong aku ngono kuwi. Bapaknya kan alumni. Bapak ikan alumni asalnya kelas sanawiyah itu secara boleh bisa terus nanti itu tamat aliyah insya Allah tahun ini wis ngono kan wis orang tuanya inginnya sampai tamat perguruan tinggi di sini ngajinya tutup itu nanti baru S2 nya nah gitu insya Allah itu akan lebih mulia dan berkah Allahumma amin. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Cukup sudah. Mari kita bersama-sama berdoa. Mohon kepada Allah. Semoga kita diberkahkan itu dengan diliputi oleh ridha Allah dan rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Kama syakirin hamdan wa bina wa kabir masjida ya rabbana wa rahmatu kama yanbaghi li ijlalil wa'di muslimin wa sallallahu alaihi Muhammadin salatan taqbala nabiy jamal hajat wa tudrabu bismillahika darajatu wa min jamil khairat Allahumma salli ala wa hablana nafsana wa la ilaha illa warzuqna syukraka wa syukraka wa min alaina bi kulli ma yaqulu ilaika wa qaduna bi afiyati darin amin bi rahmatika ya Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa lana ya'lamu maghfiratana wa ta'lamu fajrana wa ta'lamu soalana ta'lamu maghfirana wa dhunubana Allahumma inna nas'aluka imanan tasulu qulubana wa yaqinan sadiqan hatta taqlama annahu la yusbatu ta'ala wa rabbina bi qasmin min al-jannah Allahumma shrah sudurana wa shrah wa wasi' arzaqana wa wasi' wa wasi' sadana wa waqtina bi husnil khatimah waqtina bi husnil khatimah muliki wa jannah usulan orang ta'amina ta'limina wa ta'limina ta'limina ta'amina ta'limina wa barakastina wa rahmatina wa ma'ishatina wa jami'a hajatina hasanah bil mawjina barakatullah wa sallallahu alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya barkah ya alim ya rahman al khairi
wa bil ilmi wa bil rahmati wa bil rizqi wal quwwati wa sifati wa bil jannati wa min azabatil azabil akhirah wa min syarri rahmatika arhamar rahimin bi rahmatika arhamar rahimin bi rahmatika arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'i ashabi sifati alaina jasatina masakina wa Allahumma nas'aluka ridhaka wa jannatika wa saqatika wan nar Allah barik lana fi maut Allahumma barik lana Allahumma barik lana Allahumma barik lana innaka ala kulli shay'in qadir innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin alhamdulillahi alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.